katakan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk membenahi dirinya sebelum Ramadan. Untuk berbenah diri, mempersiapkan menyambut kedatangan Ramadan. Bahagialah hamba tersebut karena ketika dia berbenah diri, pertanda dia mendapat taufik dari Allah untuk masuk dan menjalani ibadatus siyam. Oleh karenanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan wasiat agar setiap muslim maupun muslimah untuk bertakwa kepada Allah, bergegas dan berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, berta'awun 'alal birri wat taqwa, sekaligus berhati-hati dan menjauh dari segala maksiat dan yang diharamkan oleh Allah. Kalau itu secara umum, terlebih saat itu menjelang atau memasuki Ramadan. Karena bulan mulia, syarafuz zaman, waktu yang mulia, yang istimewa, sebagaimana pahala amalan soleh digandakan, diperbanyak, dihapus dosa dan kejelekan, maka perlu diketahui pula kejelekan ketika itu dilakukan di waktu-waktu mulia juga menjadi lebih besar. Kejelekan tidak akan digandakan, tetapi kualitas kejelekan itu menjadi beda, menjadi lebih besar, lebih buruk di sisi Allah SWT ketika itu dilakukan di waktu yang mulia, yang semestinya seorang hamba termotivasi untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siam, ibadah yang satu ini punya keutamaan yang banyak, tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Dan masing-masing ibadah atau masing-masing rukun, sholat, haji, puasa, zakat, punya keutamaan tersendiri yang itu tidak dimiliki oleh rukun-rukun yang lain. Terkait puasa, ada beberapa keutamaan cukup banyak yang Rasulullah SAW sebutkan. Antara lain di Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahad ghairuhum, fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad." Di surga ada satu pintu namanya Rayyan. Yang masuk ke situ hanya orang-orang yang berpuasa, yang banyak melakukan ibadah puasa di hari kiamat. Hanya mereka yang masuk melewati pintu itu. Tidak satu pun selain mereka untuk diizinkan masuk lewat situ. Begitu mereka semua telah masuk, maka ditutup kembali pintu itu, dan selain yang puasa tidak akan memasuki pintu itu. Di Tirmidzi ada tambahan, "Waman dakhalahu lam yadhma abada." Yang masuk lewat pintu Rayyan, dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Di Ibnu Khuzaimah, lafaz tambahannya, "Fa idza dakhala ahaduhum ughliq, waman dakhala syarib, waman syariba lam yadhma abada." Begitu mereka semua masuk, ditutup pintu itu, dan yang telah masuk akan minum. Dan yang minum berarti dia tidak akan dahaga
untuk selama-lamanya, dan itu salah satu kenikmatan besar di dalam jannah, nas'alullah min fadlih. Demikian pula di dalam hadis di Musnad Imam Ahmad dari riwayat Jabir, Rasulullah sebutkan as-siyam junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu tameng yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Layaknya tameng, orang berperang, kalau dia ada tameng aman dari panahnya lawan, dari pedangnya lawan, dia terlindungi. Maka puasa pun tameng bagi seorang hamba, melindungi dirinya dari murka Allah dan azab neraka. Dengannya seorang hamba terlindungi dari azab neraka.